Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, sukacita berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudaraku pada malam ini dalam doa malam kita. Dan kiranya apa yang akan kita doakan, kita percaya Tuhan mendengarkan doa kita dan menjawab doa-doa kita. Amin. Saudara-saudaraku, landasan doa kita pada malam ini diambil dari kitab Ayub. Kita mau baca semuanya dari pasal 1 sampai pasal 42. Kepanjangan, rasanya nanti beberapa jam baru selesai. Ya. Jadi kita akan membahas kitab Ayub, pasal 1 sampai dengan pasal 42. Temanya adalah kuat dalam penderitaan. Kuat dalam penderitaan. Mengapa kita menderita? Ada beberapa alasan orang menderita. Ada beberapa alasan orang mengalami kesulitan, pergumulan, masalah. Yang pertama, karena memang orangnya bermasalah. Sehingga mengalami masalah. Masalah jiwa atau masalah kerohanian. Mengapa mengalami penderitaan? Karena memang orangnya bermasalah. Yang kedua, alasan seseorang mengalami penderitaan adalah karena Tuhan mau menguatkan orang tersebut. Lebih daripada sebelum penderitaan. Tuhan mau memakai orang itu untuk menjadi berkat. Yang ketiga, alasan penderitaan terjadi adalah oleh karena Tuhan mau memakai penderitaan kita menjadi teladan bagi orang lain. Jadi bukan hanya bermaksud Tuhan memberkati kita, tapi juga Tuhan ingin memberkati orang-orang sekitar kita melalui penderitaan yang kita alami. Wah, kalau begitu kita siap menderita ya. Siap tidak siap, pasti akan mengalami penderitaan, kesulitan, masalah. Dan celakalah orang yang tidak siap. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa memang kita harus siap menderita. Kita harus siap menderita, dan kitab Ayub menceritakan itu kesiapan dari penderitaan tersebut. Mengapa? Pertanyaan pertama tadi, mengapa kita menderita? Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan memberikan kitab Ayub kepada kita? Mengapa Tuhan memberikan kitab penderitaan ini kepada kita? Dan menyoroti hanya seorang saja. Kisah Ayub adalah kisah seorang laki-laki yang hidup sejaman dengan bapak-bapak patriark Alkitab. Sejaman dengan Abraham. Jadi ini tidak membahas tentang Israel. Ini tidak membahas tentang tanah perjanjian. Jauh sebelum tanah perjanjian, kisah ini terjadi. Namun menariknya, ditempatkan di paling tengah sebelum kitab Ayub. Mengapa Tuhan memberikan sebelum kitab Mazmur? Mengapa Tuhan memberikan kitab Ayub kepada kita? Dan kalau kita baca kitab Ayub penuh dengan penderitaan. Mulai dari pasal 2 sampai dengan, atau pasal 1 sampai dengan pasal 41. Mengapa kisah ini, kisah penderitaan ini diberikan kepada kita? Pasti Tuhan punya alasan mengapa kitab ini diberikan kepada kita. Mari kita buka pasal 1. Menariknya di pasal 1 itu adalah, di pasal 1 ayat yang pertama sampai 5.
Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka. Masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Itu perkenalan dari kitab Ayub. Selanjutnya masuk di ayat yang ke-6, itu sudah bahas tentang penderitaan. Ayat 6 juga menarik, ada diskusi antara iblis dengan Tuhan. Mengapa diceritakan diskusi ini? Dan perkenalan tentang Ayub sangat singkat, hanya 5 ayat saja. Mengapa diperkenalkan? Alkitab kita begitu menarik, saudara-saudara. Mengapa diperkenalkan Ayub? Diperkenalkan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana karakter imannya. Kesalehannya di ayat yang 1. Lalu kekayaan keluarganya. Dia punya putra 7, putri 3. Dan mereka selalu pesta. Mungkin bukan tiap bulan, tiap minggu. Dan dikatakan bahwa itu yang dilakukan Ayub terus menerus. Ini bukan pesta setahun sekali ulang tahun. Jadi ini pasti pesta yang selalu sebagai anak muda. Lalu juga diperkenalkan yang ketiga, kekayaannya yang dihitung dengan binatang. Kekayaan dulu itu hitungnya binatang, anak. Dan setelah itu diperkenalkan kekayaan rohani. Ayat 1 kekayaan kesalehan, dan ayat yang keempat adalah, ayat yang kelima adalah kekayaan rohani. Sebelum membahas penderitaan Ayub, diperkenalkan singkat tentang kekayaan. Dan ayat pertama yang paling menarik bukanlah kekayaan harta benda, tapi kekayaan kesalehan. Ini kunci untuk memahami siapa Ayub. Dan ini kunci untuk memahami mengapa Tuhan mempersilahkan iblis menggoda Ayub, menghancurkan Ayub, menyerang Ayub, membunuh 10 anaknya, menyerang keluarganya, menghancurkan bisnis, usaha, semua perusahaan dari Ayub, bahkan menyerang tubuh Ayub, diberi penyakit. Dan penyakitnya sampai sekarang tidak tahu apa namanya. Ini bukan cuma penyakit borok biasa, tapi hancur semua kulitnya, tubuhnya. Ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu adalah perkenalan singkat, tetapi ini adalah dasar dari kitab Ayub. Jadi selalu kita bertanya kalau kita baca Alkitab, kenapa Tuhan kasih kitab ini kepada kita? Apa maksudnya? Nah, saudara-saudara, perhatikan di sana di ayat 1 bicara tentang kesalehan. Perkenalan kesalehan. Siapa sebenarnya Ayub? Sebelum membahas tentang penderitaan, dibahas tentang kesalehan. Ada 4 karakter yang dimiliki oleh Ayub. Yang pertama adalah seorang yang takut Tuhan. Yang kedua,
menjauhi kejahatan. Yang ketiga, saleh, jujur. Saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini adalah perkenalan dari kesalehan dari Ayub. Dan di ayat yang ke-5 kita membaca, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan. Jadi malamnya atau sorenya mereka pulang pesta, besok dipanggil. Setelah dipanggil besok, dan besok pagi-pagi lagi dipersembahkanlah korban. Jadi waktu itu belum ada agama. Belum ada agama Yahudi. Di mana kepala keluarga bertindak sebagai imam. Ada banyak hal yang kita pelajari dari kitab Ayub ini. Yang pertama kita mempelajari adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. Bukan hanya menyediakan makan dan minum, tapi tanggung jawab adalah membimbing rohani mereka. Jadi sedih kalau ada orang tua malah membiarkan anak-anaknya tidak ikut sekolah minggu, tidak ikut remaja, tidak ikut ibadah pemuda, sedih. Dan semua akan dipertanggungjawabkan nanti. Jadi sebenarnya kisah Ayub ini memberi teguran, tamparan kepada semua orang tua yang hanya sebagai pabrik dari anak-anak. Tapi gagal untuk membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Ini salah satu yang kita pelajari, bagaimana kesalehan, kerohanian Ayub menampar para orang tua sekarang yang tidak peduli dengan anak-anak. Justru Ayub bertanggung jawab. Setelah mereka pesta, dipanggil anak-anaknya. Kemungkinan mereka sudah dewasa dan sudah diberi bisnis. Orang tua sekarang takut tegur anaknya, apalagi yang sudah punya pekerjaan mapan. Tapi Ayub berani membimbing anaknya. Dan bukan cuma itu, besok bukan cuma dipanggil untuk diskusi, tapi besoknya kemudian mereka dipanggil untuk didoakan satu persatu dan diberi korban, dipersembahkan korban penebusan dosa. Ini bukan tanggung jawab hanya sebagai seorang ayah. Memang di zaman ini, zaman dulu adalah zaman patriark. Bapak-bapak yang bertanggung jawab sekaligus sebagai imam. Tapi kita, orang percaya, bukan hanya bapak-bapak sebagai imam. Tapi semua orang percaya, baik dia ayah, dia ibu, bertanggung jawab untuk membimbing anak-anaknya datang kepada Tuhan. Tidak membiarkan, toh juga dia sudah dewasa, dia bisa bertanggung jawab. Tidak. Ini tamparan bagi kita. Itulah dasar dari kitab Ayub. Dan Tuhan punya alasan mengapa Tuhan mengizinkan iblis menghancurkan, menyerang Ayub. Alasannya begini. Terjadi diskusi. Dari mana engkau, iblis? Keliling. Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Tidak ada seorang pun. Diulang ayat 1 ini. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tak ada seorang pun seperti dia. Lalu iblis menyela. Oh, wajar dia begitu. Karena engkau memberkati dia. Sebenarnya Tuhan tersinggung dengan perkataan iblis. Tapi kan Tuhan tidak ada perasaan tersinggung. Tuhan tersinggung dengan perkataan iblis. Wajar dia menyembahmu. Wajar jemaat Silo menyembahmu. Karena mereka diberkati. Sekarang tidak wajar. Lalu pertemuan kedua. Buka coba. Serang. Jangan cuma serang hartanya. Jangan cuma serang anak-anaknya. Serang tubuhnya. Dan untuk kedua kalinya. Tuhan mempersilahkan iblis menyerang, menghancurkan,
berusaha menghancurkan Ayub, tapi tidak hancur walaupun diserang berkali-kali. Wah, kalau dapat begini ya, baru hari yang sama dengar 10 anak meninggal. Gimana ya, 1 anak saja meninggal, apalagi 10. Apa tidak meraung-raung? Baru selesai mendengar berita, datang lagi karyawan yang satu berkata, perusahaan di sana dirampok semuanya, habis. Belum selesai meraung-raung, datang berita kedua. Berita ketiga, perusahaan di sana habis semuanya. Berita keempat, berita kelima, habis. Apalagi yang diharapkan? Bergumul beberapa hari, bingung, seperti orang gila. Dan masih mengucapkan, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Istrinya sudah mulai jengkel. Sebut Tuhan, pelayanan terus. Mulai jengkel. Apa yang kau harapkan dari Tuhan? Apa yang kau harapkan dari Tuhan? Diskusi iblis dengan Tuhan. Diskusi istri dengan suaminya, Ayub. Itu cerita yang penting. Dasar berpikirnya adalah, Tuhan berkata begini, umatku menyembah aku, bukan karena mereka diberkati. Umatku jemaat Siloam menyembah aku, bukan karena mereka saya pelihara. Tapi mereka menyembah aku karena aku layak untuk disembah. Entah mereka diberkati, entah mereka kaya, entah mereka miskin, entah mereka sulit, entah mereka dijawab doanya, mereka tetap menyembah aku. Bukan karena mereka baik, bukan karena mereka nyaman, bukan karena mereka kaya, bukan karena nggak ada masalah, jadi mereka bisa bersyukur. Bukan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, mengapa perkenalan yang singkat 5 ayat ini dasar, karena untuk jadi kuat dalam penderitaan dibutuhkan ini. Ayub bisa kuat bukan karena dia seorang pelayan. Ayub kuat karena memang punya dasar yang kuat. Dia begitu saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu saja. Hanya itu saja perkenalan kesalehannya. Jadi saudara-saudara, seseorang kuat bukan karena hebat doanya. Seseorang kuat bukan karena hebat pelayanannya. Seseorang kuat bukan karena banyak yang mendukung dia. Tapi seseorang kuat karena dia sendiri yang punya dasar dengan Tuhan. Lalu diceritakan penderitaannya. Ayat 6 muncul sampai pasal 41. Penderitaan bertubi-tubi dan nampaknya tak ada jawaban. Tapi dasar dari Ayub itu kuat. Ini tidak dibuat-buat. Bahkan Tuhan sendiri mengakui 4 karakter itu yang dimiliki oleh Ayub. Itulah sebabnya saudara-saudara, mengapa kitab Ayub diberi kepada kita. Untuk mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa kuat tanpa kesalehan dengan Tuhan. Saya memberi istilah kesalehan, bukan rohani. Kadang-kadang kita berkata begini, orang itu rohani sekali. Rohani karena sering ibadah, rohani karena ikut kelompok tumbuh, rohani karena bawa Alkitab, tebal-tebal lagi Alkitabnya. Rohani karena sering bersaksi, rohani karena pimpin pujian, itu kelihatan. Tapi ayat 1 ini, itu yang tidak kelihatan. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ini tidak kelihatan, ini diperkenalkan oleh Tuhan. Ini dasarnya, bukan yang kelihatan. Bisa saja bahwa orang-orang yang kelihatan di Siloam ini adalah orang-orang yang kelihatan rohani, tapi belum tentu dasarnya itu kuat. Belum tentu. Jadi dasar ayat 1 sampai 5. Dan faktanya ayat 5 dijelaskan siapa sebenarnya Ayub itu. Dia tidak hanya seorang yang
menyadari keimamannya, tapi betul-betul punya dasar seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Itu perkenalan, tapi itu dasar dari seorang Ayub. Maka perkenalan ini walaupun singkat, tapi ini dibutuhkan proses yang panjang sejak masa mudanya terbentuk. Karakter rohani ini, karakter kesalehan ini sudah terbentuk sejak masa muda dari Ayub. Sehingga penderitaan yang cukup panjang ini. Ada yang pernah menghitung kemungkinan penderitaan Ayub ini 9 bulan. Ada yang pernah hitung? Saya tidak bisa hitung karena tidak ada tanda tanya bahwa bulan ini. Ada yang mengatakan 9 bulan. Tidak usah 9 bulan lah, 1 bulan aja deh. 1 minggu sajalah menderita begini coba. Tidak usahlah, hari itu juga anak semua mati 10. Apa enggak gila? Hari itu bisnis semua hancur. Apa tidak gila? Yang sudah dibangun sedemikian rupa. Wah. Mengapa Ayub kuat? Dia punya dasar. Jadi mengapa diperkenalkan ayat 1-5 yang begitu singkat? Tanpa kerohkan, tanpa kesalehan itu, kita tidak kuat. Amin. Dulu kita pernah melayani seorang ibu. Belum banyak orang sukses di Bali. Orang tua ibu ini sudah sukses. Pejabat teras lagi di Bali. Kemudian dia manajer hotel. Dia kuliah di luar negeri. Rasanya 3 negara. Dia belajar di 3 negara. Dan kemudian mengalami kebangkrutan. Sangat bangkrut, sangat sulit. Dari seorang berjaya kemudian begitu sulit. Saking sulitnya, tidak bisa makan. Dan kami lihat sendiri, dia tidak bisa makan. Kami membawa beras kepadanya, karena dapat uang di jalan, 50.000. Kejar-kejaran 2. Dari sana, dia berkata uang ini saya mau pakai untuk dia beberapa hari ini makan bubur. Itu pun hanya sekali dalam sehari. Dan bukan cuma itu saudara. Bukan cuma itu. Rumah juga. Rekan kerja menipu dia. Rumah terjual. Tapi dia mengatakan sesuatu begini. Pak, kalau dulu saya mengalami hal ini, saya pasti gila. Saya sekarang mengalami ini, saya bisa. Kalau dulu saya tidak mampu. Karena dulu dia jauh dari Tuhan. Dan kemudian berjumpa dengan kami, kita layani, sampai kuat rohaninya. Dan dia berkata, kalau dulu saya mengalami ini, pasti saya gila. Yang namanya ke pasar, bukan sorry, amit-amit. Tidak pernah ke pasar seumur hidupnya. Kemana? Ke mall. Lihat pasar yang becek-becek begitu dan ketemu dengan orang-orang, baginya tidak masuk akal. Tapi Tuhan izinkan kemudian di masa yang sulit itu dia mengalami dan dia berkata, kalau dulu saya gila, sekarang saya kuat. Kami pun belajar dari dia. Dan orang-orang juga belajar dari dia. Jadi Tuhan sengaja membentuk, mencetak orang ini sampai rohaninya kuat. Kemudian terjadi serangan. Pesan firman Tuhan dalam kitab Ayub ini. Kita harus memperkuat kesalehan kita. Kita harus memperkuat kasih kita kepada Tuhan. Jangan sampai justru kasih kita luntur karena perkara-perkara duniawi. Dan ketika masalah, ketika pergumulan, ketika penderitaan menyerang kita, kita tidak punya kekuatan. Salah satu alasan juga mengapa Tuhan memberikan kesulitan kepada orang dikasihi.
Karena orang itu tidak mau ketemu Tuhan. Dan suatu hari ketika mengalami masalah, lalu kemudian dia datang kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Dan Tuhan berkata, ini yang kutunggu sudah lama engkau berteriak kepadaku. Sudah lama sekali engkau tidak pernah berteriak kepadaku. Selama ini kamu cuma berkata, Tuhan terima kasih semua ya, terima kasih. Saya sudah bersyukur semua berkat-berkat-Mu. Kamu kayaknya cuma say hello seperti rekan bisnismu yang sudah menguntungkanmu dan hanya berkata terima kasih. Dan kamu tidak mencurahkan apapun dan kamu tidak rindu denganku. Dan salah satu alasan terbesar mengapa kesulitan, penderitaan, masalah diberi kepada orang dikasih adalah karena Tuhan ingin bersekutu sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak ada alasan Ayub mengalami kesulitan, penderitaan. Karena ayat 1 sudah mengatakan nggak ada alasan. Berarti alasannya adalah untuk memberkati 4 temannya. Salah satu atau 3 yang terbesar. Elifas, Sofar, Bildad. Tambah satu lagi, Elihu. Untuk memberkati. Tapi juga adalah semakin kapasitas kesalehan Ayub. Dari dulu aku mendengar siapa Tuhan dari orang lain. Tapi sekarang dengan mata kepalaku sendiri, dengan pergumulan dengan Tuhan, aku mengalami Tuhan. Tuhan ingin memperbesar kapasitas kesalehan kita atau kerohanian kita. Dan sekaligus penderitaan Ayub dipakai sebagai alat peraga. Ilustrasi. Tuhan sedang berkhotbah kepada 4 orang ini. Kepada Elifas, Bildad, Sofar, Elihu, kepada banyak orang. Dan termasuk kepada kita yang sedang membaca kitab Ayub. Dia sedang berkhotbah kepada kita. Tuhan berkhotbah kepada kita. Memakai ilustrasi hamba yang luar biasa ini. Jadi bagaimana caranya kita kuat dalam kesulitan, masalah, penderitaan? Cuma satu. Bangun kesalehan kita. Kesalehan itulah yang akan bicara. Kesalehan itulah seperti mesin yang bergerak menguatkan kita. Ketika kita sudah merasa lemah tapi bisa kuat. Rasa capek, jenuh dengan hidup itu. Tapi akhirnya besok semangat lagi. Kenapa? Mesin kesalehan itu bekerja akan menguatkan kita. Di Amerika ada di satu koran ada ruang tanya jawab dan ada seorang penyerang Kristen bertanya dan memberi penegasan bahwa ke gereja itu nggak ada gunanya, baca Alkitab nggak ada gunanya. Apa gunanya ke gereja? Sejak 20 tahun yang lalu saudara ke gereja, apa gunanya? Sejak 30 tahun yang lalu, saudara ke gereja, apa gunanya? Sejak 50 tahun yang lalu, saudara ke gereja, apa gunanya? Enggak ada gunanya. Banyak orang yang setuju, betul enggak ada gunanya. Tapi kemudian muncul komentar pribadi berkata, kalau ibadah ke gereja tidak berguna, kalau baca Alkitab tidak berguna, mungkin saya salah satunya yang sudah bunuh diri. Saya ada sekarang karena hasil dari penyembahan kepada Tuhan. Saya ada sekarang karena Tuhan yang membentuk saya. Saya ada sekarang dan orang kemudian menjawab, iya betul, betul. Sama dengan begini. Kita tidak ingat waktu kita besar, makanan pertama yang kita makan apa? Kita tidak ingat itu. Tapi syukur orang tua kita memberi kita makanan itu. Dan kita kuat sampai sekarang. Kita sudah makan, awal tahun yang lalu kita makan. Kita lupa itu makanan apa. Tapi karena kita makan hari pertama, kedua, ketiga. Itu menguatkan kita sampai sekarang. Seandainya kita tidak makan 2 hari, 3 hari itu. Mungkin kita sudah mati. Atau mungkin kita sudah sakit payah. Apa yang kita makan dalam kesalehan kita akan mengkonsumsi menjadi mesin yang menguatkan diri kita. Dan dia akan bekerja otomatis karena sudah terbentuk. Bukan lagi penuh keluhan, penuh kemarahan. Baca lagi Ayub. Akan menguatkan kita.
memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam ini. Tuhan begitu ajaib. Rancangan-Mu begitu ajaib. Kalaupun penderitaan, kesulitan, masalah menyerang kami. Dan Tuhan izinkan masalah, kesulitan, penderitaan masuk dalam hidup kami. Dan nampaknya kami sudah tertati-tati. Kami sudah hampir-hampir menyerah. Tapi sampai hari ini kami ada sebagaimana adanya sekarang. Sampai hari ini kami bisa kuat. Itu semua karena Tuhan mengizinkan Roh-Mu bekerja membentuk kami menjadi pribadi yang saleh. Tuhan, tolonglah kami semua dalam ruangan ini menjadi orang-orang yang saleh. Saleh yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami juga untuk menjadi berkat. Perluaslah, perbesarlah kapasitas kesalehan kami, kapasitas kerohanian kami, pengaruh rohani kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami mengalami kesulitan, masalah penderitaan, Tuhan kuatkanlah kami. Lebih daripada itu, bangun hubungan kami dengan Tuhan. Bangun hubungan kami dengan Tuhan lebih kuat, lebih dalam, lebih intim lagi dengan Tuhan. Sehingga kami mengalami kekayaan Kristus yang hebat itu. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus, mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya dan dalam kuasa penderitaannya, supaya aku seperti dengan Kristus. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami. Tolonglah semua umat-Mu. Tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang pimpin doa?